Korban kebakaran sumur minyak ilegal bertambah. Kapten penculikan kacap bank BUMN berhasil ditangkap saat berusaha melarikan diri. Provinsi Banten nyatakan siap jadi tuan rumah PON ke-23. Pencairan dana bantuan untuk desa Cianaga ditunda akibat kasus balita meninggal karena cacing. Halo, selamat pagi pemirsa Simpo TV. Selamat pagi Ari. Selamat pagi Pesti. Apa kabar pagi hari ini? Sehat dan juga semangat tentunya. Harus, karena kita baru akan terus memberikan informasi yang terbaik untuk pemirsa di rumah terkait dengan perpolitikan, ekonomi, dan juga berita hiburan lainnya. Termasuk informasi seputar peristiwa dari seluruh penjuru tanah air. Bersama saya Arif Rifai. Dan saya Pesti Rahmadi, ini dia Menyapa Indonesia Pagi selengkapnya. Pemirsa, kita awali dengan berita utama di mana proses pemadaman api di sumur minyak yang juga terbakar di Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora, Jawa Tengah ini terus dilakukan. Pemadaman berbeda dengan pemadaman sebelumnya. Kali ini petugas menambahkan cairan foam ke dalam tangki pemadam kebakaran. Di hari ke-6 kondisi sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora, Jawa Tengah, masih mengeluarkan api. Sejumlah peralatan baik milik Pertamina dan unit pemadam kebakaran, serta sejumlah kendaraan tangki air disiapkan di lokasi terbakarnya sumur minyak tersebut. Selain peralatan pemadam kebakaran, cairan foam atau busa yang dibawa oleh Pertamina pun disiapkan. Saat ini pemadaman dilakukan oleh BPSDM, BPBD, Pemadam Kebakaran Kabupaten Blora, serta dibantu relawan TNI dan Polri. Teknik pemadaman harus secara berlanjut. Sebelum pemadaman dilakukan, koordinasi antar tim menjadi hal yang sangat penting agar antara bagian pengisian air dan ke tangki pemadam berlangsung terus-menerus. Hal itu dilakukan guna penyiraman foam bisa menyeluruh di sekitar area kebakaran. Untuk teknik pemadaman terkait dengan pemadaman sumur ini ya, rekan-rekan semua, kita ada 3 rencana planning untuk melakukan pemadaman. Yang pertama kita coba menggunakan busa ya, foam dengan teknik smothering. Kita akan memisahkan udara dengan bahan yang berbakar dan sekaligus cooling pendingin menggunakan air. Nanti apabila kurang efektif, dinilai kurang efektif, kita coba menggunakan lumpur untuk melakukan pembatasan tersebut. Dan yang terakhir dari tim teman-teman Pertamina itu akan melakukan capping, menutup sumur dan dilakukan flaring. Kita akan gasnya ke atas. Kira-kira rencana hari ini demikian. Meski kondisi api sudah mulai ada penurunan, namun upaya pemadaman masih dilakukan. Pemadaman kurang maksimal lantaran jarak sumber air dengan lokasi cukup jauh. Selain itu, cairan foam yang tersedia juga terbatas. Untuk mobilitas kendaraan tangki, petugas dari Kepolisian Resort Blora menutup akses jalan guna kelancaran suplai air untuk memadamkan api. Dari Blora, kontributor Simpo TV melaporkan. Pemirsa, korban meninggal dunia kebakaran sumur minyak ilegal di Kecamatan Bogorjo, Blora, Jawa Tengah dan bertambah 1 orang. Korban atas nama Yeti meninggal dunia akibat luka bakar serius setelah menjalani perawatan intensif di RSUD Sarjito, Yogyakarta selama 1 pekan. Isak tangis keluarga pecah saat jenazah Yeti usia 30 tahun disolatkan di Masjid Al-Ulia Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorjo, Blora, Jawa Tengah, untuk dimakamkan di pemakaman desa setempat. Yeti meninggal dunia setelah sempat mendapatkan perawatan intensif di RSUD Dr. Sarjito, Yogyakarta. Korban sebelumnya mengalami luka bakar serius akibat kebakaran sumur minyak ilegal pada tanggal 17 Agustus lalu. Hingga saat ini korban meninggal dunia menjadi 4 orang, sementara 1 korban seorang balita masih menjalani perawatan intensif di RSUD Sarjito, Yogyakarta akibat luka bakar serius. Meninggalnya korban keempat akibat sumur minyak ilegal terbakar mendapat perhatian serius dari pemerintah Kabupaten Blora melalui Wakil Bupati Blora, Sri Setiorini, memberikan bantuan kepada keluarga yang ditinggalkan. Total korban meninggal menjadi 4 orang akibat kebakaran tersebut. Santunan bagi korban yang meninggal dari Basnas Blora. Itu total saat ini korban yang meninggal berapa, Bu? 4. Yang dirawat masih berapa? Masih 1. Kondisi yang dirawat gimana, Bu? Ya, doakan saja semoga akan menjadi lebih baik. Bu, kalau yang korban ini atas nama siapa, Bu? Mbak Yeti.
Iya, Usia Iya, 30-an lebih. 30. Ini Iya. sudah dirawat berapa hari, Bu? Mulai minggu kemarin, minggu kan dibawa. Iya sejak itu dah, sejak Sejak itu terjadi itu Mas. dibawa ke RSUD Blora, terus dirujuk ke Jogja. Oh, berarti sempat dirawat di sini dirujuk, Bu ya? Iya kan harus masuk dulu darurat Mas. Setelah darurat begitu kondisian langsung dirujuk ke Jogja. Sementara itu kebakaran sumber minyak hingga kini belum juga padam. Upaya pemadaman dengan cairan vol juga belum membuahkan hasil. Dari Blora, kontributor Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pengeroyokan terhadap 8 wartawan terjadi saat tengah meliput sidang Kementerian Lingkungan Hidup di PT Genesis Generation Smelting, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten pada Kamis siang. Wartawan dilarang mengambil gambar oleh petugas keamanan dan sejumlah ormas. Akibatnya satu wartawan dan humas KLHK dikeroyok hingga babak belur. Beginilah video amatir yang diabadikan oleh salah satu wartawan yang hendak meliput kegiatan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Depo 3 Kum KLH. Peristiwa tersebut bermula saat 8 wartawan melakukan peliputan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Depo 3 Kum KLH sekitar pukul 11 siang. Sesampainya di pabrik, wartawan dilarang mengambil gambar oleh petugas keamanan dan sejumlah ormas. Setelah wawancara dengan Depo 3 Kum KLH Rijal Irawan selesai, wartawan hendak meninggalkan lokasi. Namun mereka dipanggil oleh petugas keamanan dan ormas. Tanpa banyak bicara, para wartawan langsung diserang hingga berhamburan melarikan diri. Salah seorang jurnalis Tribun Banten, Muhammad Rifki, terpleset saat lari dan menjadi sasaran pukulan serta tendangan. Tak hanya wartawan, humas KLH Anton juga dilaporkan turut dikeroyok hingga babak belur. Akibat pengeroyokan tersebut, Rifki mengalami luka dan memar di sekujur tubuh. Sementara Anton saat ini menjalani perawatan di Rumah Sakit Bayangkara. Menurut Kapolres Serang, motif penganiayaan terkait larangan wartawan masuk ke area pabrik. Pengeroyokan terjadi saat KLH melakukan penegakan hukum kepada PT GRS yang telah disegel sejak Februari 2025, namun hingga kini masih tetap beroperasi. Untuk anggota BRIMOB yang diduga terlibat, polisi menyatakan kasusnya akan didalami dan ditangani oleh Propam Polda Banten. Jadi awalnya adalah dari Kementerian LH akan melakukan tindakan hukum karena pada tanggal 25 Februari kemarin mereka sudah datang ke sini melaksanakan polisland karena diduga perusahaan ini melakukan pencemaran. Tapi kemudian tidak diindahkan oleh perusahaan sehingga hari ini mereka akan melakukan penutupan perusahaan itu supaya tidak beroperasi seperti terlebih dahulu. Namun ketika datang ke sini ada diduga 4 orang humas dari LH, Kementerian LH dan 1 rekan media yang diduga dikeroyok oleh terduga security dan beberapa karyawan yang ada di perusahaan ini. Sementara salah satu korban wartawan yang berhasil melarikan diri dan menuturkan jika dirinya sempat dikejar oleh ormas dan dilarang mengambil gambar saat peliputan kegiatan penyegelan pabrik pengolahan timbal oleh Depo 3 Kum KLH. Stop, kita jalan pulang, deputi dan jajaran itu sudah jalan pulang, kita jalan kaki dari pintu gerbang samping. Nah, sampai di parkiran motor atau parkiran kendaraan di depan itu kita niatnya memang mau pulang kan karena liputannya sudah selesai begitu. Nah, akhirnya dari situ pas kawan-kawan mau ngambil motor sudah di posisi motor masing-masing, tiba-tiba terjadilah pengeroyokan itu. Jadi kejadian memang cepat gitu. Kita juga nggak tahu sampai sekarang nggak tahu penyebabnya apa kita dikeroyok segala macam. Memang awal kami datang ke sini itu ada kita dilarang untuk mengambil gambar di depan gerbang gitu. Nah, ketika saya coba pulang itu langsung ada beberapa orang termasuk orang-orang yang berkumpul di warung seberang pabrik ini itu ngejar teman-teman wartawan yang ada di parkiran mobil. Nah, saya langsung cabut kemudian gitu. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, insiden pengeroyokan terjadi saat inspeksi mendadak di pabrik smelter timbal di Serang, Banten. 8 wartawan dan juga staf KLH menjadi korban. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal turun langsung ke lokasi dan menegaskan penegakan hukum tidak boleh terganggu. Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurofik langsung mendatangi pabrik PT Genesis Regeneration Smelting di Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Banten. Kedatangan Hanif seusai insiden pengeroyokan terhadap humas KLH dan wartawan saat peliputan penyegelan pabrik yang diduga mencemari lingkungan pada Kamis
21 Agustus 2025. Dalam keterangannya, Hanif menyampaikan bahwa pabrik sudah pernah mendapatkan sanksi administratif, namun tetap beroperasi. Hanif menegaskan bahwa perusahaan belum memiliki izin lingkungan, termasuk AMDAL dan pengelolaan limbah B3 yang wajib dimiliki. Hanif menjelaskan, pabrik seharusnya mampu mengolah 60% timbal, namun faktanya hanya 10% yang diolah. Sisa 90% yang menjadi limbah B3 yang berbahaya bagi kesehatan dan lingkungan. Insiden pengeroyokan yang melibatkan diduga anggota Ormas dan petugas keamanan pabrik terhadap staf KLH dan 8 jurnalis. Ia meminta Kapolda Banten untuk mengusut tuntas kasus tersebut agar ada efek jera. Ini tentu pelanggaran serius, sebenarnya kan sudah diberikan sanksi dan pembinaan sejak tahun 2023, kemudian tahun 2025 juga diberikan ulang. Namun tidak berhenti, tambah semakin aktif. Dan saya lihat di belakang semakin dilebari, seperti ada upaya untuk meningkatkan produksi. Nah untuk itu tentu kita harus akhiri, karena ini memang yang diolah adalah limbah B3, karena yang mengiringi timbal ini limbah B3 yang tidak boleh dengan sembarangan diolah, mulai dari air licitnya maupun emisi yang keluarkannya, residu udaranya cukup tidak bagus untuk kita. Saya nggak perlu berjalan, nanti takut masyarakat ya. Jadi ini tidak baik lah untuk kita, sehingga tadi kami memerintahkan Pak Deputi Gakum dan Deputi PPKL untuk menindaklanjuti laporan wartawan kepada saya. Kemarin wartawan memberikan beberapa ulasan ke saya, dan saya menugaskan Pak Deputi untuk coba dicek ini laporan wartawan, katanya masih operasional, dan ternyata memang ya. Kemudian Bapak Deputi dan Bapak Deputi PKL melakukan langkah-langkah penegakan hukum lingkungan, dan ini salah satunya seperti ini. Tentu ini sudah memasuki tahap pemberatan sanksi ya. Jadi kami tentu merekomendasikan untuk menutup total ini industri ini sampai selesainya proses hukum. Tadi juga ada sedikit insiden yang kami terima kasih Bapak Kapolres telah menindaklanjuti dengan sangat cepat. Tentu ini memberikan kenyamanan buat kita. Dari Serang, Banten, Firman Arif, kontributor Simpo TV melaporkan. Ya Arif dan juga pemirsa, sangat disayangkan sekali ketika ada sebuah insiden ataupun kejadian tapi juga harus diselesaikan dengan cara yang tidak baik seperti itu ya, dengan cara pengeroyokan dan juga dengan cara kekerasan. Dan kita juga berharap pastinya dengan ada kejadian seperti ini bisa tidak terulang kembali ya, dan mudah-mudahan ke depannya ini bisa ada langkah tegas dan juga langkah yang sangat sigap agar nantinya sebuah ataupun semua permasalahan ini bisa diselesaikan dengan secara baik-baik. Benar sekali Festi dan juga pemirsa, kalau kita melihat juga ini juga berkaitan dengan bagaimana kerja seorang wartawan yang sudah diatur dan juga dilindungi oleh undang-undang dan sudah ada perlindungannya, dan kita berharap akan ada penindakan lebih lanjut terkait dengan tindakan ini agar kasus-kasus serupa terutama kekerasan terhadap para jurnalis yang sedang meliput ataupun melakukan pekerjaannya di lapangan ini tidak terjadi lagi. Betul, bisa ada terlindungi ya pastinya ya, mudah-mudahan kejadian ini tidak terulang kembali. Dan kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa, seorang ibu rumah tangga ini ditemukan tewas di areal perkebunan singkong milik warga Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung. Korban diduga tewas akibat dibunuh oleh pelaku yang identitasnya saat ini sudah dikantongi polisi. Warga desa Sawo Jajar, Kecamatan Kota Bumi Utara, Kabupaten Lampung Utara, Lampung, digegerkan dengan penemuan mayat wanita di areal kebun singkong pada Kamis 21 Agustus 2025 malam. Dari identifikasi polisi, mayat tersebut adalah seorang ibu rumah tangga bernama Anita Sari, berusia 29 tahun, warga Kecamatan Sungkai, Lampung Utara. Wanita ini diduga merupakan korban pembunuhan sebab polisi menemukan adanya bekas luka cekik di bagian leher dan luka goresan di kaki bagian kiri korban. Kasat Reskrim Polres Lampung Utara, AKP Afriyadi Pratama mengatakan, dari penyelidikan dan pemeriksaan saksi, kini pihaknya telah mengetahui terduga pelaku pembunuhan tersebut dan masih dilakukan pengejaran. Ada dugaan tindak pidana pembunuhan terhadap korban. Saat ini tim kami dari Resmob sedang melaksanakan penyelidikan dan kami sudah mengantongi yang diduga sebagai pelaku. Diduga dicekek ataupun dijerat menggunakan kain ataupun tali. Sementara ini baru yang di leher, kemudian yang di kaki ada lecet memang. Saat ini jasad masih dilakukan otopsi di RSUD Ria Cudu, Lampung Utara, guna mengetahui penyebab pasti kematian korban.
Dari Lampung Utara, Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Kepala Cabang Pembantu ataupun KCP salah satu bank BUMN di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, ditemukan tidak bernyawa di area persawahan kawasan Kampung Karangsambung, Desa Negasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025. Saat ditemukan, kondisi jasad korban dalam keadaan kaki tangan diikat dan mata dilakban. Warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di kawasan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, geger dengan penemuan jasad Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN di Cempaka Putih pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Kuat dugaan jasad ini merupakan korban penculikan dan pembunuhan. Sebuah rekaman video CCTV yang beredar di media sosial sehari sebelum korban ditemukan tewas tersebut. Korban diduga telah diculik sejumlah orang saat ingin masuk ke dalam mobilnya di lote grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Korban dibekap lalu dimasukkan ke dalam mobil para pelaku, kemudian dibawa lari. Saat kejadian itu, korban usai meeting offline dengan pihak lote grosir. Polisi membenarkan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Dari tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan juga Satreskrim Polres Mabar meringkus seorang pelaku yang juga menjadi otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan di Jakarta. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Namun berkat kesigapan tim dan informasi di lapangan, pelaku kembali dibawa ke Jakarta guna pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya Eras dan 3 rekannya AT, RS, dan RAH menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV milik pasar swalayan tersebut. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, mata terlilit lakban. Pada Kamis pagi di Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk 3 pelaku lainnya yang merupakan eksekutor dan orang suruhan Eras telah lebih dahulu diamankan oleh tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Polisi kini masih menggali keterangan lebih dalam kepada keempat tersangka yang telah diamankan guna mencari tahu motif pembunuhan serta adanya kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti tewasnya balita asal Sukabumi yang juga meninggal dengan kondisi dipenuhi oleh cacing. Puan menyampaikan agar pemerintah daerah setempat lebih aktif mengawasi kondisi kesehatan warganya, juga mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan. Menanggapi kasus balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dipenuhi cacing, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah daerah lebih aktif memperhatikan warga yang membutuhkan cek kesehatan. Puan menegaskan perlu ada yang dievaluasi terkait program sosial bagi masyarakat dan harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perangkat masyarakat mulai dari RT hingga RW dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan warganya. Melalui perhatian lebih lanjut kepada warga, dapat mempermudah perangkat masyarakat setempat untuk mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan. Kami berharap tim-tim posyandu yang harusnya ada di setiap desa dan ada di setiap kelurahan bisa lebih proaktif untuk bisa meninjau, melihat semua warganya kalau memang kemudian membutuhkan dicek kesehatannya. Juga harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut
untuk bisa meninjau melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan dan melaporkan kalau kemudian dibutuhkan cek kesehatan dan kalau juga dibutuhkan mungkin diperlukannya kartu BPJS dan dilaporkan ke pemerintahan atau Pemda setempatnya. Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang harusnya didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan tapi kemudian belum mendapatkan. Jadi ketua RT, ketua RW, kemudian Posyandu, Pemda dan pemerintah daerah, saya harapkan ini jangan terjadi lagi dimanapun, lebih proaktif untuk melihat rakyatnya, warga yang ada di wilayahnya. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi tunda pencairan dana desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat, buntut dari meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun dengan tubuh penuh dengan cacing. KDM menilai pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah lalai mengatasi persoalan yang dialami warganya hingga balita tak berdosa harus peregang nyawa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beri sanksi kepada pemerintah desa Cianaga, Sukabumi atas meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun pada 22 Juli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku sangat geram dengan persoalan tersebut karena penyakit yang diderita Raya seharusnya bisa disembuhkan jika ditangani dengan baik sejak awal. Kelalaian pemerintah daerah telah membuat balita malang tak berdosa itu harus meninggal dunia. KDM menjelaskan jika cacing yang ada di tubuh Raya kemungkinan berasal dari tempat tinggalnya, mengingat Raya sering bermain di bawah rumah sehingga cacing masuk lewat kuku yang kotor. Selain memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi atas banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, KDM juga memutuskan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah desa Cianaga dengan menunda pencairan dana desa. Anak ini kan kenapa kena cacing? Karena dia ada di kolong rumah. Karena mungkin ibunya mengalami kelainan kejiwaan sehingga tidak terurus. Nah, di kolong rumah itulah cacing bisa jadi tangannya dipegang masuk ke mulut dan kemudian mungkin tidak diperiksa sehingga hal yang mudah obat cacing aja mungkin tidak didapatkan. Jadi kenapa saya sangat marah? Karena penyakitnya mudah gitu loh, beda dengan jantung. Dan kemudian yang berikutnya tidak punya akses barangkali karena seluruh warga Jawa Barat hari ini berakses untuk datang ke rumah gubernur atau kirim pesan kan itu karena mereka tidak ngerti akses, nah, sehingga tidak bisa kita jangkau. Dan ini peringatan saya sampaikan kepada bupatinya juga karena Sukabumi ini problemnya banyak banget. Saya nanganin masalah di Sukabumi sebulan ada 3 kali. Ada aja. Desanya saya kasih sanksi yang tahun ini dana bantuan provinsinya saya tunda. KDM berharap kasus Raya bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, agar kedepannya tidak ada lagi warga miskin yang meninggal dunia karena kurangnya pengawasan dan tak mampu berobat. Dari Jakarta, Dio Malau, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, warga di Kelurahan Kandang Limun, Kota Bengkulu dihebohkan dengan aksi nekat seorang pria berinisial Widi. Pelaku melakukan pencurian dengan kekerasan di sebuah kos mahasiswi dengan mengancam menggunakan pisau dan merampas barang berharga. Tim Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama Polsek Teluk menangkap pelaku pencurian dengan kekerasan yang dilakukan di sebuah kamar kos mahasiswi bernama Nadila Zumira Rentika pada Senin 18 Agustus 2025 malam. Polisi menangkap pelaku berinisial WD 2 hari kemudian, yakni Kamis 20 Agustus 2025 di Jalan Kalimantan, Kelurahan Rawa Makmur. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan barang bukti berupa motor Honda Beat Street dan sebilah pisau bergagang hitam yang diduga dipakai WD untuk memaksa korban memberikan uang pada saat kejadian. Seperti diketahui, peristiwa pencurian dan kekerasan itu menimpa korban di kos-kosannya. Saat itu WD memaksa korban memberikan uang sebesar Rp70.000 dan anting korban. Kemudian pelaku WD juga meminta korban kembali menyerahkan uang sebesar Rp1.350.000, sehingga total kerugian korban mencapai Rp1.670.000. Atas perbuatannya itu, pelaku WD dijerat dengan pasal 365 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan.
Pemirsa, seorang pemuda ditangkap tim Reskrim Polsek Kerabat Jati, Jakarta Timur setelah mencuri bawang merah di salah satu kios di Pasar Induk Kerabat Jati, Jakarta Timur. Pelaku menjual bawang merah curiannya dengan alasan untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Tim Reskrim Polsek Keramat Jati, Jakarta Timur menangkap pemuda berinisial I setelah terbukti mencuri 4 karung bawang merah di Pasar Induk Keramat Jati, Jakarta Timur. Aksi pelaku terekam kamera CCTV pada Senin dini hari saat membawa 4 karung bawang merah. 4 karung bawang curiannya dijual pelaku seharga 2 juta rupiah. Berdasarkan ciri-ciri dan dibantu yaitu alat bukti CCTV, kami melihat ciri-ciri tersebut dan pakaian yang dipergunakan yang sudah kita sebutkan tadi, sehingga kami dapat melakukan penyelidikan kurang dari 1 kali 24 jam. Dan perbuatan situ si pelaku alias inisial I hanya untuk kebutuhan makan dia sehari-hari. Pasal yang kita terapkan untuk inisial I yaitu tindak pidana pimpinan pemberatan sebagaimana dimaksud pasal yaitu 363 dengan ancaman hukumannya maksimal 7 tahun. Pelaku diancam dengan hukuman maksimal 7 tahun penjara dengan dasar pelanggaran pasal 363 KUHP. Dari Jakarta, tim Sinpo TV melaporkan. Ya, Arif dan juga pemirsa, kalau misalnya kita ketahui memang kita sudah menghadapi dengan era-era kemerdekaan Republik Indonesia, bahkan juga Indonesia sekarang sudah berusia 80 tahun. Artinya Indonesia sudah merdeka, tapi masih disayangkan sekali ketika masih melihat orang-orang di sekitaran kita ini masih serba kekurangan, masih serba membutuhkan, apalagi terkait dengan ekonomi. Mudah-mudahan kedepannya dengan ada kejadian seperti ini, pemerintah bisa lebih aware lagi, bisa lebih perhatian lagi, dan juga memberikan sebuah bantuan sosial. Apalagi harus ada orang yang tega untuk mencuri, apapun bentuknya. Dengan mencuri kita tidak diperbolehkan seperti itu ya. Ini juga dengan mencuri ini untuk menghidupi keluarganya, untuk menghidupi kebutuhannya, tapi apapun caranya dengan mencuri ini sangat tidak benar sekali. Dan mudah-mudahan kedepannya ada bantuan-bantuan dan juga ada proses perdamaian. Dan kalau kita melihat juga seperti yang Vesti tadi katakan bahwasanya apapun alasannya, kita tahu mungkin memang itu dalam keadaan terdesak untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Tapi kalau kita lihat juga ini mencurinya juga tidak tanggung-tanggung, bahkan sampai berkarung-karung, bahkan jika dijual juga mencapai jutaan rupiah. Dan ini juga menjadi perhatian juga untuk kita semua. Mudah-mudahan dari pihak kepolisian juga bisa melakukan penindakan lebih lanjut terkait dengan kasus-kasus semacam ini. Lagi-lagi apapun alasannya, mencuri itu tidak dibenarkan. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Sampurasun, Jawa Barat. Saat ini siaran Sinpo TV telah hadir di Cirebon, Jawa Barat di channel digital 29 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Sinpo TV tetap selalu ada di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Om Swastiastu Semoton, bagi Anda yang berada di Bali, khususnya di Bukit Bakung, kini Anda dapat menikmati siaran Sinpo TV di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital atau set-top box Anda untuk memastikan tidak melewati program-program terbaik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital untuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Malang, Jawa Timur. Tentunya langkah ini bertujuan mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan juga transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan transparan. Materi pelatihan menargetkan pengurus KDMP di daerah dengan tingkat literasi digital yang sudah baik. Sebanyak 15 KDMP di Kota Malang menjadi pilot project untuk pelatihan ini.
karena daerah tersebut sudah banyak memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya pembukuan digital, Kemkomdiki juga menyelenggarakan pelatihan keamanan siber untuk pengurus koperasi guna melindungi data pribadi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi model untuk pelatihan KDNP di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, penerapan pembukuan secara digital akan mengurangi kerumitan dan potensi kesalahan saat melakukan pencatatan transaksi. Dirinya menjelaskan pelatihan dan upscaling digitalisasi koperasi dilakukan agar layanan-layanan berbasis digital bisa terwujud dan lebih efisien. Menkomdiki juga meminta masukan dari pengurus KDMP untuk jenis pelatihan lainnya yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan kurikulum. Melakukan pelatihan dan upskilling untuk digitalisasi dari koperasi agar layanan-layanan yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini juga bisa berbasis digital supaya lebih efisien, lebih transparan, lebih luas. Jadi saya senang sekali perempuan-perempuan yang mengurus koperasi ini masukannya malah yang terkait dengan keamanan siber. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah Provinsi Banten ajukan bidding untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Lampung pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional ataupun ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Kesiapan fasilitas olahraga standar internasional di wilayah Tangerang Raya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan Banten menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang Sahrudin membuka kejuaraan bola basket Perbasikap tahun 2025 yang diikuti oleh 101 sekolah tingkat SMP dan SMA sekota Tangerang di Gor Dimyati pada Sabtu siang. Kejuaraan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam mencetak atlet-atlet masa depan melalui pembinaan jangka panjang yang dilakukan sejak dini. Pasalnya Provinsi Banten bersama Lampung akan ajukan bidding kepada pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah bersama pada gelaran PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Menurut Andra Soni, sarana fasilitas olahraga di wilayah Tangerang Raya telah memenuhi standar internasional, sehingga menjadi nilai tambah bagi Banten untuk ditunjuk pertama kalinya menjadi tuan rumah PON. Dengan fasilitas olahraga yang semakin banyak di Provinsi Banten dengan rasa percaya diri dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan maju dalam bidding untuk menjadi tuan rumah bersama PON bersama dengan Provinsi Lampung untuk tahun 2032. Secara administrasi kami telah mendaftar sejak saya masih menjadi ketua DPRD dan kemudian ada komitmen bersama MOU dengan Provinsi Lampung bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Banten punya komitmen untuk maju dan siap menyelenggarakan PON. Kita punya Banten International Stadium, kita punya Benteng Libon, kita punya GOR yang sebentar lagi juga akan dibangun oleh Kota Tangerang. Kita juga punya beberapa venue olahraga seperti Indomil. Kita juga untuk olahraga air kita banyak, ya, ada pantai, ada laut, dan kemudian juga ada situs-situs besar yang bisa kita manfaatkan. Yang perlu kita lakukan adalah menata itu semua, mengoptimalkan potensinya, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka sport tourism dan hal-hal lain yang positif. Perjalanan Perbasis Kota Tangerang menggelar event pertandingan antar pelajar Kota Tangerang. Untuk tahun ini diikuti oleh 101 peserta dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Kota Tangerang. Kalau berbicara persiapan, kami yakin ya, saat pemerintah Provinsi Banten melakukan bidding, kesiapan venue masih sudah siap. Melihat dari Porprov kemarin di Kota Tangerang, hampir mayoritas venue yang ada di Kota Tangerang sudah cukup masuk klasifikasi nasional, bahkan banyak yang juga internasional. Ditambah venue-venue yang ada di Kabupaten Tangerang, saya yakin kita siap untuk menggelar PON. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga untuk dapat dinikmati masyarakat dan bermuara menjadi sarana pariwisata olahraga yang dapat memancing wisatawan lokal maupun internasional datang ke Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujibatu Mairisa, kontributor Sinpo TV, melaporkan. Arif dan juga pemirsa, senang sekali di mana Pekan Olahraga Nasional ataupun PON yang ke-23 ini juga akan diselenggarakan di Banten, di mana segala persiapan juga telah dilakukan, dan ini juga sudah ada Ketua Umum PSSI Erick Thohir bersama dengan Andra Soni kemarin juga sudah mengecek stadionnya, dan ini juga sudah hampir rampung pastinya, dan tidak hanya dari stadionnya saja yang dipersiapkan, tapi juga segala fasilitas lainnya seperti juga untuk para penonton, bahkan juga nantinya juga akan ada beberapa stand UMKM pastinya juga yang akan memberikan
peluang ekonomi yang baik untuk Banten. Dan tidak hanya hal itu juga, tapi juga para atlet ini juga akan terus digencarkan terkait dengan performa yang terbaiknya. Benar sekali, dan kalau kita melihat tadi ini juga masih dalam proses bidding di mana beberapa provinsi juga mengajukan untuk menjadi tuan rumah PON pada tahun 2032, salah satunya selain Banten tadi juga Provinsi Lampung. Yang memang saat ini sedang bersaing untuk menjadi yang terbaik untuk siapa nantinya yang akan terpilih untuk menjadi tuan rumah PON tahun 2032 tentunya. Sama-sama mempersiapkan sama-sama mempersiapkan ini persaingan yang baik, sama-sama mempersiapkan mulai dari fasilitas, kemudian persiapan atletnya dan lain sebagainya. Kita tunggu saja nanti siapakah yang akan terpilih menjadi tuan rumah PON tahun 2032. Kalau saya dukung Lampung. Oke, waktu itu saya dukung Banten gitu ya. Tapi kita lihat nanti keputusannya siapakah yang akan menjadi tuan rumah dari PON 2032. Siapapun yang terpilih antara Lampung ataupun Banten, semuanya daerah ini adalah daerah yang sangat terbaik seperti itu ya. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi lainnya di mana ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai, China, bagian barat laut pada Jumat pagi. Sejumlah korban dilaporkan meninggal dan pencarian terus dilakukan untuk menemukan korban yang masih hilang. Ratusan petugas darurat diterjunkan ke lokasi jembatan yang ambruk di Qinghai di wilayah barat laut Cina pada Jumat 22 Agustus 2025 untuk melakukan operasi penyelamatan. Menurut media resmi Cina, sebanyak 12 orang dipastikan tewas dan 4 orang lainnya masih hilang. Cukup banyak kendaraan darurat diterjunkan ke lokasi, sementara rekaman drone menunjukkan bagian tengah jembatan terputus dan tergantung di atas air. Kamera pengawas juga merekam detik-detik jembatan tersebut roboh. Kecelakaan terjadi pada Jumat sekitar pukul 3 pagi waktu setempat. Bagian lengkungan baja sepanjang 108 meter runtuh. Jembatan tersebut masih dalam tahap konstruksi pada jalur kereta api Sichuan Qinghai. 6 rumah sakit menyiapkan tim tanggap darurat untuk memberikan bantuan medis kepada korban. Kementerian Manajemen Darurat sedang menyelidiki penyebab robohnya jembatan. Jembatan ini merupakan proyek penting di jalur kereta api Sichuan Qinghai, dibangun di atas Sungai Kuning dengan desain rangka baja lengkung, di mana bagian utama jembatan semula dijadwalkan rampung pada akhir Agustus. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ratusan demonstran turun ke Jalan Seoul untuk menunjukkan pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung. Mereka juga mendesak pembebasan mantan Presiden Yoon Suk Yeol yang saat ini dipenjara. Ratusan demonstran berkumpul di Seoul pada Sabtu untuk menuntut pemakzulan Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung dan pembebasan pendahulunya Yoon Suk Yeol yang saat ini dipenjara. Rekaman menunjukkan para demonstran mengibarkan bendera Korea Selatan dan Amerika Serikat serta menyerukan slogan seperti "Mari hantam komunis" dan "Tuhan selamatkan kami" di lapangan Gwanghwamun. Sebagian demonstran membawa poster dengan tulisan "Rakyat akan menghakimi Lee Jae-myung, sang diktator". Seorang demonstran menyatakan mereka menginginkan negara yang bebas di bawah prinsip demokrasi liberal tanpa takut hilang kebebasan akibat diktatorial komunis. Ia menambahkan kehadiran mereka untuk meminta pembebasan dari diktator dan korupsi Lee Jae-myung. Lee yang berasal dari Partai Demokrat Korea memenangkan pemilihan presiden ke-21 setelah pemakzulan Yoon. Dalam pidato pelantikan, Lee berjanji membangun hubungan dengan China dan membuka kembali dialog dengan Korea Utara, sekaligus mempertahankan aliansi keamanan dengan Amerika Serikat. Demonstran lain menegaskan mereka tidak bisa lagi berdiam diri karena tidak ada hal baik dari pemerintahan saat ini. Pada 12 Agustus, pengadilan memutuskan menahan mantan ibu negara Kim Kyun-hee atas dugaan kasus manipulasi saham intervensi pemilu dan tuduhan lainnya. Sementara Kim membantah semua tuduhan. Mantan Presiden Yoon ditahan untuk kedua kalinya pada awal Juli setelah pengadilan mengeluarkan surat perintah penangkapan dengan alasan risiko penghancuran barang bukti. Tim hukum Yoon menyebut penangkapan terlalu berlebihan dan tanpa bukti kuat. Yoon resmi dicopot dari jabatan pada April setelah proses pemakzulan dan membantah semua tuduhan. Skandal ini bermula dari upaya Yoon untuk memberlakukan darurat militer pada 3 Desember dengan mengerahkan pasukan bersenjata ke Majelis Nasional demi menggagalkan kendali sipil. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, rumah sakit di seluruh Gaza menerima bantuan medis baru dari Uni Emirat Arab melalui inisiatif Konvoi Kehidupan dan juga Harapan 2. Bantuan itu diharapkan dapat meringankan krisis kekurangan obat yang telah melanda fasilitas kesehatan di wilayah tersebut selama berbulan-bulan.
Dalam konferensi pers, Kementerian Kesehatan yang dikelola Gaza mengumumkan kedatangan konvoi dengan pasukan medis vital untuk mengurangi krisis obat yang melanda rumah sakit di Enclave selama berbulan-bulan. Dr. Muhammad Zakut, Direktur Jenderal Rumah Sakit di Kementerian Kesehatan mengatakan pihaknya mengajak seluruh negara untuk mengikuti langkah Uni Emirat Arab dalam mengirimkan bantuan medis termasuk obat-obatan dan peralatan yang selama ini dilarang oleh penjajah. Ia juga menyampaikan bahwa Uni Emirat Arab berhasil memasukkan bantuan ke Gaza melalui tekanan dan koordinasi dan mengungkapkan rasa terima kasih atas upaya tersebut. Pengiriman bantuan terdiri dari puluhan paket berisi obat-obatan dan pasokan medis yang disimpan di gudang khusus untuk didistribusikan ke rumah sakit dan puskesmas di seluruh Enclave. Inisiatif ini merupakan bagian dari upaya kemanusiaan UEA untuk membantu rakyat Palestina di tengah kondisi kemanusiaan yang memburuk di jalur Gaza. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov ini mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton makanan dan 50.000 porsi makanan siap saji telah dikirim sebagai bagian dari misi besar-besaran. Pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengumumkan pengiriman bantuan kemanusiaan besar-besaran untuk warga Gaza. Sebanyak 1.400 ton bahan pangan dan 50.000 porsi makanan siap saji dikirimkan ke Gaza. Dalam saluran telegramnya, Kadyrov menyebutkan bantuan ini akan menjangkau sekitar 1 juta orang dalam beberapa hari ke depan. Rinciannya meliputi 250 ton beras, 200 ton tepung, 168 ton gula, 243 ton pasta, dan 500 ton air minum. Misi kemanusiaan ini dikoordinasikan oleh Menteri Kebijakan Nasional, Hubungan Eksternal Pers dan Informasi Chechnya, Ahmed Dudaev, bersama Komandan Resimen Polisi Khusus, Kadyrov Zamit Chalaev. Sementara Adam Kadyrov, yang merupakan asisten kepala Chechnya, bertindak sebagai pengawas misi. Laporan yang didukung PBB menyebut krisis pangan di jalur Gaza sudah masuk kategori fase 5, level tertinggi dalam skala kerawanan pangan. Sekitar 1,5 juta penduduk Gaza terancam kelaparan dan kematian. Program Pangan Dunia memperingatkan lebih dari 300.000 anak berada dalam resiko serius akibat kekurangan pangan. Kementerian Kesehatan Palestina melaporkan sejak 7 Oktober 2023, sedikitnya 281 orang termasuk 114 anak meninggal dunia akibat kelaparan dan gizi buruk. Sementara Israel membantah temuan tersebut, menyebut laporan itu sebagai kebenaran palsu dan menuding organisasi IPC memanipulasi data. Klaim Israel telah dibantah oleh pihak organisasi. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Via KBRN Des Jawa Tengah, bagi Anda yang berada di Gombel, Jawa Tengah, siaran Sinpo TV kini telah hadir di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang televisi digital Anda agar Anda bisa menikmati berbagai program menarik dari Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Napa kabar Banjarmasin? Saat ini siaran Sinpo TV dapat Anda saksikan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan di channel digital 30 UHF. Segera scan ulang saluran digital televisi Anda untuk memastikan Anda dapat menikmati program-program terbaru di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Menpora Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memimpin parade lap F1 Powerboat Danau Toba 2025 dengan mengendarai jet ski di Pelabuhan Mulia Raja, Napi Tupulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Sabtu 23 Agustus 2025. Tentunya Menpora Dito juga memuji antusiasme tinggi masyarakat terhadap penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu super cepat tahun ini. Menurutnya pelaksanaan event semakin tertata dengan baik. Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Dito Aryo Tejo memimpin parade lap F1 Powerboat Danau Toba 2025 dengan mengendarai jet ski di Pelabuhan Mulia Raja, Napi Tupulu, Kabupaten Toba, Sumatera Utara pada Sabtu 23 Agustus 2025.
Parade ini diikuti oleh para rider sebelum mereka melakukan sprint race 1 dan juga sprint race 2. Menpora Dito bersama pembalap-pembalap dunia itu mengelilingi arena lintasan. Sesekali Menpora Dito unjuk kebolehan dengan menunggangi jet ski-nya. Menpora Dito juga memuji antusiasme tinggi masyarakat terhadap penyelenggaraan kejuaraan dunia perahu super cepat tahun ini. Menurutnya, pelaksanaan event semakin tertata dengan baik. Ya, hari kedua antusias masyarakat makin tinggi dan nampaknya pembalap kompetitifnya makin tinggi juga. Jadi pasti besok di final pasti lebih seru lagi. Dan ya semoga berjalan sukses. Dan untuk penyelenggaraan yang ketiga kali ini saya apresiasi untuk panitia penyelenggara khususnya IPDC karena makin baik. Lebih lanjut, Menpora Dito juga menilai masyarakat sekarang ini sudah semakin teredukasi dan juga terbiasa untuk menyambut ajang atau kejuaraan kelas internasional di tanah air, khususnya di kawasan Danau Toba. Dalam kunjungannya, Menpora Dito juga mendapat kesempatan untuk melambaikan checkered flag pada sprint race kedua, sekaligus menjadi penanda kemenangan tercepat Sound Authority. Sementara Jonas Anderson menjadi kampiun pada sprint race 1. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Badan Narkotika Nasional kembali mengungkap kasus penyelundupan narkoba internasional narkotika jenis ketamin bubuk seberat 3 kg. Tak hanya itu, ribuan cartridge berisi cairan ketamin yang disiapkan untuk rokok elektrik juga ditemukan di rumah tersangka. Temuan ini semakin menguatkan dugaan bahwa peredaran narkoba kini merambah ke produk-produk vape di Indonesia. Pengungkapan kasus penyelundupan narkoba jenis ketamin ini dilakukan pada 19 Agustus 2025. Petugas BNN menemukan 3 kg ketamin bubuk yang dikirim dari Perancis menuju Bogor, Jawa Barat. Di rumah tersangka berinisial XY, petugas juga menemukan sebanyak 1.860 cartridge berisi cairan ketamin. Ribuan cartridge tersebut rencananya akan diedarkan dan digunakan sebagai cairan vape atau rokok elektrik. BNN menduga ketamin bubuk dari luar negeri itu akan dijadikan bahan baku cairan vape yang berbahaya bagi masyarakat. Ketamin bubuk yang dikirim dari Prancis sebanyak 3 kg tersebut diduga akan dijadikan sebagai bahan baku cairan vape. Dalam kesempatan ini juga kami informasikan dan sekaligus kami laporkan kepada Bapak Kepala BNN bahwa Kedeputian Pemberantasan bersama jajaran juga telah mencari dan mengumpulkan berbagai macam merek vape yang beredar di Indonesia. Kemudian kita ambil sampel dan kita ujikan ke laboratorium BNN. Jadi kurang lebih sudah 187 sampel. Dan hasilnya yang sudah keluar 107, yang 80 masih dalam proses yang dilakukan oleh teman-teman di lab. BNN menegaskan akan terus menelusuri jaringan peredaran narkotika yang menyusup melalui produk-produk konsumsi populer termasuk rokok elektrik. Upaya ini sekaligus menjadi peringatan bagi masyarakat untuk lebih waspada terhadap maraknya peredaran narkoba dalam bentuk baru. Dari Jakarta, Nadia Kusuma, Rafli Afandi, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, sejak dibentuknya Deks Pemberantasan Narkotika oleh Kementerian Koordinator Politik dan juga Keamanan, operasi pemberantasan narkoba bersama petugas gabungan BNN kini berjalan semakin efektif. Operasi tersebut berhasil menyita barang bukti narkoba dalam jumlah signifikan yang memberikan dampak positif berupa berkurangnya narkoba di pasaran, namun juga menyebabkan lonjakan harga yang semakin menggiurkan bagi sindikat peredaran gelap. Pemerintah menegaskan operasi pemberantasan narkotika akan terus dilakukan secara berkesinambungan untuk memutus mata rantai peredaran narkoba hingga ke titik terendah. Data pengungkapan menunjukkan ada 10 wilayah yang menjadi jalur rawan penyelundupan, di antaranya Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Kepulauan Riau, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Utara, serta pesisir barat dan juga pantai Sulawesi. Untuk itu, BNN bersama kementerian dan instansi terkait akan mengintensifkan operasi di daerah tersebut. Langkah ini diharapkan dapat menekan jalur penyelundupan, memutus rantai peredaran, dan mencegah masuknya narkoba dari luar negeri hingga ke level terendah. Pada hari ini kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, sehingga dapat menghadiri konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika dan pengungkapan kasus cairan rokok elektrik yang mengandung narkoba dan zat adiktif oleh petugas gabungan Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam. Pada kesempatan ini, saya sebagai Kepala BNN Republik Indonesia menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, Bapak Jenderal Prabowo Subianto,
kepada seluruh anggota Komisi 3 DPR RI, kepada Bapak Menko Polkam, dan pimpinan kementerian serta lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, serta kepada pimpinan seluruh instansi pemerintah yang telah memberikan dukungan, memperkuat jalinan kolaborasi, dan menunjukkan komitmen yang tinggi dalam gerakan perlawanan terhadap jaringan sindikat narkoba. Bapak Ibu sekalian hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pemusnahan barang bukti narkotika pada hari ini dilaksanakan di 2 lokasi. Pertama di lapangan BNN yang hari ini kita sedang hadiri dengan menggunakan mesin insinerator untuk memusnahkan sebagian barang bukti dalam jumlah yang terbatas karena keterbatasan alat yang kita gunakan di tempat ini. Dan lokasi kedua difasilitasi oleh milik PT Jasa Medivest Plan di Dauan, Karawang. Dari Jakarta, Noval Danu, Rafli Afandi, Simpo TV melaporkan. Arif dan juga pemirsa, kita pastinya juga dengan adanya tim gabungan operasi untuk penyelundupan narkoba ataupun jenis yang lainnya seperti itu, ini juga kita sangat turut apresiasi yang setinggi-tingginya kepada aparat gabungan yang juga turut berkolaborasi, karena kalau kita melihat masih banyak sekali maraknya terjadi kasus narkotika, banyak sekali dengan jenis-jenisnya, dan gitu semakin banyak inovasinya mereka untuk membuat sebuah narkoba seperti itu, tidak hanya dimasukkan ke dalam mainan anak-anak ataupun makanan anak-anak, tapi juga ada yang berbentuk seperti vape, dan ini juga sangat disayangkan sekali karena kalau kita ketahui memang pengguna vape di Indonesia juga kan cukup tinggi dan juga cukup banyak, dan sangat disayangkan ketika ada barang-barang terlarang seperti ini juga harus ada di jenis tersebut. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan yang semakin efektif ini, dengan adanya penyelundupan, mudah-mudahan adapun kasus-kasus narkoba di Indonesia ini bisa terus diberantas. Dan kalau kita melihat ini kan inovasi-inovasi dari para pengedar narkoba ini kan semakin marak, kemudian semakin pintar. Ini juga dibutuhkan juga inovasi dari pihak berwajib, dari aparat terkait untuk dalam penanganan dan juga penyelidikan agar bisa lebih cerdik lagi untuk menangani kasus-kasus serupa. Apalagi kalau sekarang kita melihat bahwasanya mungkin narkoba ini tidak lagi konvensional, bahkan saat ini sudah mulai bisa dinikmati melalui vapes. Mungkin kalau ada kasus-kasus yang semacam ini, tidak menutup kemungkinan nantinya Indonesia mungkin akan mengikuti langkah yang dilakukan oleh Singapura yang melarang vape, bahkan menganggap vape itu menjadi bagian dari narkoba. Dan kita tidak tahu apakah karena mungkin maraknya narkoba dalam bentuk vape ini nantinya akan ada peraturan serupa. Kita akan tunggu saja informasinya. Yang mudah-mudahan ada hasil yang baik ya, dan tidak ada lagi kasus narkotika di Indonesia. Dan kita lanjutkan informasi lainnya, pemirsa. KPK juga mengungkapkan modus pemerasan dalam kasus sertifikasi K3 yang melibatkan Wamenaker Noel dan kawan-kawan. KPK menyebut modus dalam kasus ini dilakukan dengan cara mempersulit proses sertifikasi K3 untuk memaksa buruh membayar jauh di atas tarif resmi. Dalam konferensi pers di Gedung KPK Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi mengumumkan penangkapan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer alias Noel atau DKK. Ia diduga terlibat dalam kasus pemerasan terkait proses sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja yang merupakan pengakuan resmi atas kompetensi pekerja dan perusahaan di bidang K3. Wakil Ketua KPK Setio Budianto menyoroti pentingnya tenaga kerja sebagai pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah pekerja di Indonesia selama 5 tahun terakhir rata-rata mencapai 137 juta orang per tahun dan diperkirakan naik menjadi 145 juta pada 2025 atau sekitar 54% dari total penduduk. Modus pemerasan yang ditemukan KPK adalah dengan mempersulit atau menunda proses penertiban sertifikasi K3. Meskipun tarif resmi hanya Rp275.000, buruh harus membayar hingga 6 juta yang bahkan 2 kali lipat dari upah minimum regional. Dari populasi tersebut, tenaga kerja atau buruh pada bidang dan spesifikasi pekerjaan tertentu itu diwajibkan memiliki sertifikasi K3, keselamatan dan kesehatan kerja, dalam rangka menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan nyaman sehingga meningkatkan produktivitas para pekerja.
Adapun pengukuran dan pengendalian lingkungan kerja harus dilakukan oleh personil K3 bidang lingkungan kerja yang memiliki sertifikasi, kompetensi, dan lisensi K3. Ironinya, ketika kegiatan tangkap tangan, KPK mengungkap bahwa dari tarif sertifikasi K3 yang sebesar Rp275.000, tapi fakta di lapangan menunjukkan bahwa para pekerja atau buruh harus mengeluarkan biaya hingga Rp6 juta karena adanya tindak pemerasan dengan modus memperlambat, mempersulit, atau bahkan tidak memproses permohonan pembuatan sertifikasi K3 yang tidak membayar lebih tersebut. Biaya sebesar 6 juta ini 2 kali lipat dari rata-rata pendapatan atau upah atau UMR yang diterima para pekerja dan para buruh tersebut. Oleh karena itu, penanganan perkara ini sekaligus sebagai pemantik untuk upaya pencegahan korupsi pada sektor ketenagakerjaan yang lebih serius ke depannya, agar pelayanan publik dapat terselenggara dengan mudah, cepat, dan murah, sehingga tidak merugikan masyarakat sebagai pekerja atau buruh sekaligus mendukung peningkatan ekonomi nasional. Sebanyak 11 orang ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini, termasuk Noel dengan tuduhan pelanggaran pasal korupsi. Para tersangka dipersangkakan pasal 12 huruf E dan atau pasal 12B Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, Junto Pasal 64 Ayat 1 KUHP, Junto Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Komisi Pemberantasan Korupsi juga mengungkapkan aliran dana terjadi pada kasus pemerasan sertifikasi kompetensi K3 di lingkup Kementerian Ketenagakerjaan dalam kurun waktu 2019 hingga saat ini dengan total 81 miliar rupiah. Secara terpisah, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer Gerungan hanya menerima aliran dana sebanyak 3 miliar rupiah dan 1 motor sport. Wakil Menteri Ketenagakerjaan sekaligus tersangka pada kasus pemerasan sertifikasi kompetensi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3, Immanuel Ebenezer Gerungan, sah menerima aliran dana gelap tersebut sebesar 3 miliar rupiah serta 1 kendaraan roda 2 tipe sport. Hal tersebut diungkap lewat konferensi pers Komisi Pemberantasan Korupsi mengenai operasi tangkap tangan pada Rabu malam kemarin. Ketua KPK Setia Budianto mengungkapkan, total aliran dana pada kasus ini mencapai 81 miliar rupiah yang mengalir ke sejumlah pihak. Adapun sebanyak 11 orang dipastikan menerima aliran dana gelap tersebut dengan rincian koordinator bidang kelembagaan dan personil K3 Kementerian Ketenagakerjaan sebesar 69 miliar rupiah dalam kurun waktu 2019 hingga 2024. Sementara itu, Koordinator Bidang Pengujian dan Evaluasi Kompetensi Keselamatan Kerja meraup keuntungan sebesar 3 miliar rupiah rentang waktu 2020 hingga tahun ini. Ada pula 2 orang lainnya mendapatkan aliran dana sebesar 3,5 dan 5,5 miliar rupiah dengan perputaran aliran dana dari hulu ke hilir pada kasus ini. Barang bukti tersebut dari pihak-pihak yang diamankan dalam kegiatan tangkap tangan ini jumlahnya cukup banyak dan mempunyai nilai yang cukup tinggi. Hal ini relevan bahwa praktik dugaan pemerasan ini sudah terjadi sejak beberapa periode waktu sebelumnya, diperkirakan dari tahun 2019 sampai dengan saat ini. Dari Jakarta, Max, juru kamera Azizul Hakim, Tim Liputan Simpo TV. Dari Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi merespon terkait dengan penangkapan Wamenaker Immanuel Ebenezer oleh KPK melalui operasi tangkap tangan. Ia menyebut kasus ini sangat memprihatinkan serta menegaskan akan segera melakukan pergantian jika terbukti bersalah. Bila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi
menyatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menerima laporan terkait penangkapan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer atau Noel oleh KPK dalam operasi tangkap tangan pada Rabu malam. Prasetyo menyebut keprihatinan pemerintah atas penangkapan Immanuel Ebenezer dalam operasi tangkap tangan KPK. Mensesnek menjelaskan bahwa Presiden telah menerima laporan dan menghormati proses hukum yang berjalan, serta menegaskan akan segera melakukan pergantian jika terbukti bersalah. Tak hanya itu, ia menegaskan bahwa Presiden secara konsisten mengingatkan para menterinya agar tidak menyalahgunakan kekuasaan dan amanah jabatan. Baru saja kami mendapatkan kabar mengenai adanya kegiatan operasi tangkap tangan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Tentu kami mewakili pemerintah tentu menyampaikan keprihatinan bahwa salah satu anggota kabinet Merah Putih diinformasikan menjadi salah satu yang terkena proses operasi tersebut. Bapak Presiden sudah mendapatkan laporan dan beliau menyampaikan bahwa itu ranah hukum. Beliau menghormati proses di KPK dan dipersilahkan untuk proses hukum itu dijalankan sebagaimana mestinya. Dan apabila nanti terbukti, maka akan secepatnya dilakukan pergantian. Penangkapan Immanuel Ebenezer dilakukan atas dugaan pemerasan dalam pengurusan sertifikasi kesehatan dan keselamatan kerja atau K3 di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan. Ia diamankan langsung di kantor kementerian tersebut. Meski begitu, KPK belum merinci jumlah perusahaan yang menjadi korban maupun jumlah pihak lain yang turut diamankan dalam OTT tersebut. Dalam OTT, KPK juga mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk uang, sepeda motor, dan mobil. KPK kini masih memproses penetapan status hukum Noel dalam batas waktu 1x24 jam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Informasi lainnya, pemirsa, ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono divonis oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi selama 7 tahun penjara dan juga denda Rp750 juta. Rudi dinilai menerima suap dalam perkara pengurusan vonis bebas kepada terdakwa perkara pembunuhan Gregorius Ronald Tanur. Sidang vonis ex-ketua Pengadilan Negeri Surabaya Rudi Suparmono terkait dugaan suap kasus pembebasan terdakwa Gregorius Ronald Tanur digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat Jumat siang. Dalam sidang kasus tersebut, majelis hakim sebut bahwa Rudi terbukti bersalah telah menerima suap sebesar $43.000 Singapura atau setara 21,9 miliar rupiah dari kuasa hukum Ronald Tanur, yakni Lisa Rahmat. Majelis hakim menilai akibat suap itu mempengaruhi keputusan dalam mengatur susunan majelis hakim dalam sidang kasus tersebut. Mengadili, 1. Menyatakan terdakwa Rudi Suparmono tersebut di atas alat bukti dasar kami akan bersama melakukan tindak pidana korupsi, menerima suap dan gratifikasi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif ke-1, alternatif ke-3, dan dakwaan kumulatif ke-2. 2. Menjatuhkan pidana berat terdakwa dengan pidana penjara selama 7 tahun dan denda sebesar Rp750 juta dengan ketentuan jika denda tidak bayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Dengan demikian, Rudi divonis oleh majelis hakim selama 7 tahun dan denda Rp750 juta, subsidiar 6 bulan kurungan penjara. Majelis hakim juga menilai perilaku Rudi telah mencederai marwah Mahkamah Agung atau MA dan profesi hakim. Terlebih Rudi diketahui sudah berkiprah dan mengabdi di lingkungan MA selama kurang lebih 33 tahun. Rudi dinilai terbukti melanggar pasal 5 ayat 2 dan pasal 12B jungto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jungto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan.
Kasus pembunuhan yang sebelumnya sempat viral di media sosial, tapi juga ini juga ada banyak sekali teka-teki yang terjadi ya. Ini terjadi adanya penyuapan, bahkan tidak hanya dengan adanya korban pembunuhan, tapi juga ada dengan kasus-kasus seperti pemalakan ataupun pemerasan. Kalau kita melihat memang suap saling menyuap ini sangat disayangkan sekali ya, dan juga sangat mengerikan sekali yang harus ada di negara tercinta ini, yaitu di Indonesia. Mudah-mudahan dengan adanya kasus ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua, apalagi juga kita sudah melihat bahwa Polri ini kan bersama masyarakat juga pasti juga ini bisa mencerminkan kepada seluruh masyarakat Indonesia agar kepercayaan ini bisa diambil lagi oleh Polri seperti itu, apalagi kan banyak sekali hal-hal baik yang telah dilakukan oleh Polri pastinya, dan mudah-mudahan kasus ini membuahkan hasil yang seterang-terangnya dan juga setransparan mungkin, tidak ada kasus suap menyuap. Dan kalau kita melihat lagi dan juga kalau kita ingat-ingat bagaimana kasus ini sebenarnya sempat viral, bahkan sudah ada rekaman CCTV terkait penganiayaan yang dilakukan Ronald Tanur terhadap kekasihnya saat itu hingga mengakibatkan korban meninggal dunia. Namun ya saat di pengadilan di tingkat Surabaya waktu itu justru hakim ini memvonis bebas, dan karena vonis bebas itulah akhirnya kemudian sempat ada yang mengajukan ke tingkat pengadilan lebih tinggi, dan akhirnya pengadilan lebih tinggi memutuskan bahwasannya ternyata ada udang di balik batu, ada hal-hal salah satunya adalah terkait dengan penyuapan hingga hakim memvonis tersangka bebas. Betul, mudah-mudahan dengan ada kasusnya ini bisa menjadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa lebih berhati-hati lagi, karena semua apapun yang terjadi di Indonesia ini tidak boleh bisa bebas karena uang. Seperti itu ya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Surabaya, kini Sinpo TV hadir di Surabaya melalui channel digital 35 UHF. Jangan lupa untuk scan ulang saluran digital televisi Anda untuk mendapatkan informasi tercepat dan terdepan langsung di layar kaca Anda. Sinpo TV, News, Sport, Entertainment. Horas Maju Medan. Untuk Anda yang berada di Bandar Baru, Sumatera Utara, kini Sinpo TV hadir di channel digital 28 UHF. Jangan lupa terus lakukan scan ulang secara berkala agar Sinpo TV hadir sebagai televisi terbaik di layar kaca Anda. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Ketua DPR RI Puan Maharani soroti tewasnya balita asal Sukabumi yang meninggal dengan kondisi dipenuhi cacing. Dan tentunya juga Puan menyampaikan agar pemerintah daerah setempat lebih aktif untuk mengawasi kondisi kesehatan warganya, juga mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan. Menanggapi kasus balita asal Sukabumi yang meninggal dunia dipenuhi cacing, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta agar pemerintah daerah lebih aktif memperhatikan warga yang membutuhkan cek kesehatan. Puan menegaskan perlu ada yang dievaluasi terkait program sosial bagi masyarakat dan harus sampai kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Perangkat masyarakat mulai dari RT hingga RW dihimbau untuk lebih memperhatikan kondisi kesehatan warganya. Melalui perhatian lebih lanjut kepada warga, dapat mempermudah perangkat masyarakat setempat untuk mendata warga yang memang membutuhkan cek kesehatan. Kami berharap tim-tim posyandu yang harusnya ada di setiap desa dan ada di setiap kelurahan bisa lebih proaktif untuk bisa meninjau, melihat semua warganya, kalau memang kemudian membutuhkan dicek kesehatannya. Juga harusnya bisa ketua RT, ketua RW yang ada di wilayah-wilayah tersebut, di desa-desa tersebut, untuk bisa meninjau, melihat warganya kalau memang membutuhkan cek kesehatan, dan melaporkan kalau kemudian dibutuhkan cek kesehatan, dan kalau juga dibutuhkan mungkin diperlukannya kartu BPJS, dan dilaporkan ke
pemerintahan atau Pemda setempatnya. Jadi kita proaktif lah sama-sama untuk mendorong jangan sampai hal seperti ini terulang kembali. Nah, ini juga menjadi satu hal yang harus kita evaluasi bersama, bahwa mungkin masih ada di wilayah-wilayah tertentu yang program-program sosial yang harusnya didapatkan oleh rakyat yang membutuhkan tapi kemudian belum mendapatkan. Jadi ketua RT, ketua RW, kemudian Posyandu, Pemda dan pemerintah daerah, saya harapkan ini jangan terjadi lagi dimanapun, lebih proaktif untuk melihat rakyatnya, warga yang ada di wilayahnya. Dari Jakarta, Zuliandri, Ahmad Amin, Simpo TV melaporkan. Dari Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi juga tunda pencarian dana Desa Cianaga, Sukabumi, Jawa Barat buntut dari meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun dengan tubuh penuh dengan cacing. KDM menilai pemerintah desa dan pemerintah Kabupaten Sukabumi telah lalai mengatasi persoalan yang dialami warganya hingga balita tak berdosa harus meregang nyawa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat beri sanksi kepada pemerintah Desa Cianaga, Sukabumi atas meninggalnya Raya, balita berusia 3 tahun pada 22 Juli. Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi mengaku sangat geram dengan persoalan tersebut karena penyakit yang diderita Raya seharusnya bisa disembuhkan jika ditangani dengan baik sejak awal. Kelalaian pemerintah daerah telah membuat balita malang tak berdosa itu harus meninggal dunia. KDM menjelaskan jika cacing yang ada di tubuh Raya kemungkinan berasal dari tempat tinggalnya, mengingat Raya sering bermain di bawah rumah sehingga cacing masuk lewat kuku yang kotor. Selain memberikan teguran keras kepada Bupati Sukabumi atas banyaknya persoalan yang belum terselesaikan, KDM juga memutuskan memberikan sanksi tegas kepada pemerintah Desa Cianaga dengan menunda pencairan dana desa. Anak ini kan kenapa kena cacing? Karena dia ada di kolong rumah. Karena mungkin ibunya mengalami kelainan kejiwaan sehingga tidak terurus. Nah, di kolong rumah itulah cacing bisa jadi tangannya dipegang masuk ke mulut dan kemudian mungkin tidak diperiksa, sehingga hal yang mudah obat cacing aja mungkin tidak didapatkan. Jadi kenapa saya sangat marah? Karena penyakitnya mudah, gitu loh. Beda dengan jantung. Dan kemudian yang berikutnya tidak punya akses barangkali karena seluruh warga Jawa Barat hari ini berakses untuk datang ke rumah gubernur atau kirim pesan. Kan itu karena mereka tidak ngerti akses, nah, sehingga tidak bisa kita jangkau. Dan ini peringatan saya sampaikan kepada bupatinya juga, karena Sukabumi ini problemnya banyak banget. Saya nanganin masalah di Sukabumi sebulan ada 3 kali. Ada aja. Desanya saya kasih sanksi, yang tahun ini dana bantuan provinsinya saya tunda. KDM berharap kasus Raya bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak, terutama pemerintah, agar kedepannya tidak ada lagi warga miskin yang meninggal dunia karena kurangnya pengawasan dan tak mampu berobat. Dari Jakarta, Dio Malau, Azul Hakim, Simpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali ketika ada kasus seorang balita berusia 3 tahun yang meninggal dunia karena juga tubuhnya ini dipenuhi dengan banyak cacing seperti itu sampai ada berkilo-kilo ya Arif dan juga pemirsa. Ini sudah ada 4 tahun lamanya cacing ini menggerogoti tubuh si anak itu dan sangat disayangkan sekali. Bahkan ini juga menarik perhatian dari Ketua DPR RI Puan Maharani yang juga untuk bisa agar nantinya para pemerintah daerah terutama juga kepala desa di sana untuk lebih aware lagi, untuk bisa lebih perhatian lagi kepada warganya. Dan apalagi kan kalau kita melihat memang dari Presiden Prabowo Subianto ini menyediakan pelayanan cek kesehatan gratis dan pastinya juga ini harus bisa didata dengan baik agar hal serupa tidak terjadi lagi dan agar tidak ada raya-raya berikutnya seperti itu ya. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya langkah seperti ini, dengan adanya penundaan pencairan dana dari Gubernur Jawa Barat kepada Desa Cianaga seperti itu bisa menjadikan sebuah pembelajaran agar bisa lebih perhatian kepada warga-warganya. Dan ini yang menjadi catatan adalah bagaimana kepekaan dari warga sekitar kemudian terutama aparat desa sekitar untuk apabila memang ditemukan warganya yang mungkin dalam keterbatasan, kekurangan, kemudian dalam keadaan sakit, bahkan ini sakitnya juga sudah cukup lama. Betul, bertahun-tahun ya. Dan kalau kita melihat juga bagaimana kondisi orang tua dari Raya ini seorang ODGJ, kemudian dia dirawat oleh neneknya dan sampai akhirnya tidak ketahuan, ini baru ketahuan ketika sudah di rumah sakit bahwasannya ditemukan banyak cacing di tubuh Raya hingga akhirnya balita tersebut harus meregang nyawa. Semoga ini bisa menjadi catatan untuk kita semua dan untuk aparat desa bisa menggunakan dana desa sebaik-baiknya terutama untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan rakyatnya.
Dan pemirsa, kita beralih ke informasi lainnya di mana Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital untuk pengurus Koperasi Desa Merah Putih di Malang, Jawa Timur. Langkah ini bertujuan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan transparan. Kementerian Komunikasi dan Digital menyelenggarakan pelatihan pembukuan digital kepada pengurus Koperasi Desa Merah Putih untuk mewujudkan pengelolaan keuangan koperasi yang efisien dan transparan. Materi pelatihan menargetkan pengurus KDMP di daerah dengan tingkat literasi digital yang sudah baik. Sebanyak 15 KDMP di Kota Malang menjadi pilot project untuk pelatihan ini karena daerah tersebut sudah banyak memanfaatkan teknologi digital. Tidak hanya pembukuan digital, Kemkomdiki juga menyelenggarakan pelatihan keamanan siber untuk pengurus koperasi guna melindungi data pribadi masyarakat. Inisiatif ini diharapkan bisa menjadi model untuk pelatihan KDMP di seluruh Indonesia. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, penerapan pembukuan secara digital akan mengurangi kerumitan dan potensi kesalahan saat melakukan pencatatan transaksi. Dirinya menjelaskan pelatihan dan upscaling digitalisasi koperasi dilakukan agar layanan-layanan berbasis digital bisa terwujud dan lebih efisien. Menkomdiki juga meminta masukan dari pengurus KDMP untuk jenis pelatihan lainnya yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan kurikulum. Melakukan pelatihan dan upskilling untuk digitalisasi dari koperasi agar layanan-layanan yang dilakukan oleh Koperasi Merah Putih ini juga bisa berbasis digital supaya lebih efisien, lebih transparan, lebih luas. Jadi saya senang sekali perempuan-perempuan yang mengurus koperasi ini masukannya malah yang terkait dengan keamanan siber. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selain itu, pemirsa, pemerintah Provinsi Banten ajukan bidding untuk menjadi tuan rumah bersama dengan Lampung dan pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional atau PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Kesiapan fasilitas olahraga standar internasional di wilayah Tangerang Raya dapat dioptimalkan untuk mewujudkan keinginan Banten menjadi tuan rumah PON untuk pertama kalinya. Gubernur Banten Andra Soni didampingi Wali Kota Tangerang, Sahrudin membuka kejuaraan bola basket Perbasikap tahun 2025 yang diikuti oleh 101 sekolah tingkat SMP dan SMA sekota Tangerang di Gor Dimyati pada Sabtu siang. Kejuaraan ini dapat menjadi percontohan bagi daerah lain di Provinsi Banten dalam mencetak atlet-atlet masa depan melalui pembinaan jangka panjang yang dilakukan sejak dini. Pasalnya, Provinsi Banten bersama Lampung akan ajukan bidding kepada pemerintah pusat untuk menjadi tuan rumah bersama pada gelaran PON ke-23 pada tahun 2032 mendatang. Menurut Andra Soni, sarana fasilitas olahraga di wilayah Tangerang Raya telah memenuhi standar internasional, sehingga menjadi nilai tambah bagi Banten untuk ditunjuk pertama kalinya menjadi tuan rumah PON. Dengan fasilitas olahraga yang semakin banyak di Provinsi Banten dengan rasa percaya diri dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim akan maju dalam bidding untuk menjadi tuan rumah bersama PON bersama dengan Provinsi Lampung untuk tahun 2032. Secara administrasi kami telah mendaftar sejak saya masih menjadi ketua DPRD dan kemudian ada komitmen bersama MOU dengan Provinsi Lampung bahwa Provinsi Lampung dan Provinsi Banten punya komitmen untuk maju dan siap menyelenggarakan PON. Kita punya Banten International Stadium, kita punya Benteng Libon, kita punya GOR yang sebentar lagi juga akan dibangun oleh Kota Tangerang. Kita juga punya beberapa venue olahraga seperti Indomil. Kita juga untuk olahraga air kita banyak, ya, ada pantai, ada laut, dan kemudian juga ada situs-situs besar yang bisa kita manfaatkan. Yang perlu kita lakukan adalah menata itu semua, mengoptimalkan potensinya, dan kemudian dimanfaatkan oleh masyarakat dalam rangka sport tourism dan hal-hal lain yang positif. Perjalanan Perbasis Kota Tangerang menggelar event pertandingan antar pelajar Kota Tangerang. Untuk tahun ini diikuti oleh 101 peserta dari seluruh SMP dan SMA yang ada di Kota Tangerang. Kalau berbicara persiapan, kami yakin ya, saat pemerintah Provinsi Banten melakukan bidding, kesiapan venue masih sudah siap. Melihat dari Porprov kemarin di Kota Tangerang, hampir mayoritas venue yang ada di Kota Tangerang sudah cukup masuk klasifikasi nasional, bahkan banyak yang juga internasional. Ditambah venue-venue yang ada di Kabupaten Tangerang, saya yakin kita siap untuk menggelar PON. Pemerintah Provinsi Banten juga berkomitmen untuk terus meningkatkan fasilitas olahraga untuk dapat dinikmati masyarakat dan bermuara menjadi sarana pariwisata olahraga yang dapat memancing wisatawan lokal maupun internasional datang ke Provinsi Banten. Dari Tangerang, Mujibatu Mairisa, kontributor Simpo TV, melaporkan.
Pemirsa, dari Presiden RI Prabowo Subianto menekankan bahwa kemiskinan di suatu negara bisa terjadi karena pemimpinnya tidak pandai, andal, dan juga kuat. Prabowo pun mengungkit Indonesia yang pernah diinvasi dan diadu domba selama ratusan tahun lamanya. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menekankan bahwa kemiskinan di suatu negara bisa terjadi karena pemimpinnya tidak pandai, andal, dan kuat. Hal tersebut disampaikan Prabowo saat memberikan pembekalan kepada kepala sekolah dan guru sekolah rakyat di G-Expo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat sore. Bahwa kita merdeka karena ratusan tahun perjuangan fisik, perjuangan perang di Ponorogo, perang Padri, perang di Sulawesi, perang di mana-mana melawan penjajah, perang di Maluku, perang di Papua. Jangan sekali-sekali lupa itu, bahwa kita ratusan tahun diganggu, diinvasi, diadu domba, suku sama suku, agama sama agama, dan akhirnya terjadilah kemiskinan. Jadi saudara harus mengerti bahwa kemiskinan itu terjadi karena pemimpin-pemimpin yang tidak pandai, pemimpin-pemimpin tidak handal, pemimpin-pemimpin tidak kuat, pemimpin-pemimpin tidak mampu menghadapi penjajahan dari luar. Karena pemimpin tidak pandai, karena pemimpin tidak handal, karena pemimpin tidak faham bagaimana menjalankan negara dengan sebaik-baiknya, maka bangsa-bangsa asing bisa menguasai Nusantara yang begini luas. Saudara-saudara sekalian, kita tidak pernah boleh melupakan sejarah. Bangsa yang melupakan sejarah adalah bangsa yang akan ditakdirkan untuk mengalami kembali kesalahan-kesalahan di masa lampau. Prabowo memaparkan bahwa pemimpin yang tidak pandai dan andal tidak akan paham bagaimana menjalankan negara sebaik-baiknya. Dari Jakarta, Tio Malau, Simpo TV, melaporkan. Arif dan juga pemirsa, dari forum ataupun diskusi dan juga beberapa pidato dari Presiden Prabowo Subianto seperti itu, kalau misalnya di beberapa forum selalu mengungkapkan tidak hanya untuk memberantas aksi-aksi korupsi yang ada di Indonesia dengan oknum-oknum yang nakal seperti itu, tapi juga ini selalu mempertekankan bagaimana menjadi seorang pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik itu harus lebih andal, lebih kuat seperti itu, dan itu juga hal yang selalu diungkapkan oleh Presiden Prabowo Subianto, karena memang kalau misalnya kita ingin warganya sejahtera, ingin warganya juga baik-baik saja, kita juga harus melihat seperti apa pemimpinnya, bagaimana mereka memimpin, bagaimana mereka mengelola negara dengan baik, dan juga bagaimana mereka mengelola daerahnya dengan masing-masing dengan sangat baik seperti itu. Dan apakah hal tersebut adalah sebuah sentilan untuk kepada Wamenakar seperti itu ya, karena juga kalau misalkan kita melihat memang sebelumnya Presiden Prabowo Subianto juga sudah mengingatkan dari tahun-tahun sebelumnya, maksud kami dari awal beliau menjabat menjadi seorang presiden di Oktober 2024 lalu, selalu menekankan untuk lebih jujur, lebih andal, dan juga lebih kuat seperti itu. Dan mudah-mudahan kedepannya dengan adanya pidato dari Presiden Prabowo Subianto ataupun ungkapan dari Presiden Prabowo Subianto ini bisa direalisasikan oleh pemimpin-pemimpin kepala daerah lainnya. Dan dari awal memang Presiden Prabowo Subianto selalu menekankan terkait dengan pemberantasan korupsi. Betul. Dan meskipun memang saat ini
masih banyak terkait kritik-kritik terkait dengan kinerja pemerintah. Tapi kalau harus menjadi catatan adalah bahwasannya saat ini pemerintahan memang baru berjalan belum ada 1 tahun, baru sekitar 10 bulan atau 300 hari. Dan kalau kita melihat juga bagaimana program-program yang sudah dilakukan oleh pemerintah Prabowo Subianto untuk kemakmuran dan juga kesejahteraan masyarakat, kita juga perlu apresiasi terkait dengan yang pertama banyaknya makan bergizi gratis, cek kesehatan gratis, sekolah rakyat dan juga kemudian koperasi itu banyak menyasar memang diperuntukkan untuk masyarakat yang menengah ke bawah, berekonomi menengah. Ini salah satu langkah yang dilakukan oleh pemerintah Presiden Prabowo Subianto untuk itu tadi mewujudkan kesejahteraan dan juga kemakmuran rakyat. Belum sempurna memang, tapi kita harus beri waktu terlebih dahulu untuk proses karena memang belum ada 1 tahun. Kita berikan waktu untuk pemerintah untuk kerja lebih baik lagi. Betul, kita lihat ke depannya seperti apa, karena juga masih banyak sekali program-program Prabowo Subianto, belum 1 tahun pun sudah bisa kita rasakan manfaatnya. Dan pemirsa, informasi lainnya akan terus kami hadirkan usai jeda berikut ini. Apa Kareba Makassar? Kini siaran Sinpo TV telah hadir di kota Anda, Makassar, Sulawesi Selatan. Tentunya di channel digital 28 UHF. Dan pemirsa, jangan lupa untuk terus melakukan scan ulang secara berkala agar tak ketinggalan dengan berbagai informasi dan tentunya program menarik di Sinpo TV. Sinpo TV, referensi berita politik masa kini. Halo pemirsa setia Sinpo TV di area Jabodetabek. Kini Anda bisa menyaksikan siaran Sinpo TV melalui channel digital 34 UHF. Segera lakukan scan ulang saluran digital televisi Anda untuk menikmati ragam program menarik dan terbaru hanya di Sinpo TV. Sinpo TV, News Sport, Entertainment. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Pagi. Kepala Cabang Pembantu atau KCP salah satu bank BUMN di Cempaka Putih, Muhammad Ilham Pradipta, ditemukan tidak bernyawa di area persawahan kawasan Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Dan saat ditemukan kondisi jasad korban dalam keadaan kaki dan juga tangan diikat dan mata dilakban. Warga Kabupaten Bekasi, tepatnya di kawasan Kampung Karangsambung, Desa Nagasari, Kecamatan Serang Baru, Kabupaten Bekasi, geger dengan penemuan jasad Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang Pembantu salah satu bank BUMN di Cempaka Putih pada Kamis 21 Agustus 2025 pagi. Jasad korban ditemukan dalam kondisi tangan dan kaki terikat serta mulut dilakban. Kuat dugaan jasad ini merupakan korban penculikan dan pembunuhan. Sebuah rekaman video CCTV yang beredar di media sosial sehari sebelum korban ditemukan tewas tersebut. Korban diduga telah diculik sejumlah orang saat ingin masuk ke dalam mobilnya di Lote Grosir Pasar Rebo, Jakarta Timur pada Rabu 20 Agustus 2025. Korban dibekap lalu dimasukkan ke dalam mobil para pelaku kemudian dibawa lari. Saat kejadian itu, korban usai meeting offline dengan pihak Lote Grosir. Polisi membenarkan kasus ini telah dilaporkan ke Polres Metro Jakarta Timur. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Dari tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya dan Satreskrim Polres Mabar meringkus seorang pelaku yang juga menjadi otak penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Sementara 3 pelaku lainnya telah lebih dahulu diamankan di Jakarta. Inilah detik-detik akhir pelarian Eras, otak pelaku penculikan dan pembunuhan terhadap Muhammad Ilham Pradipta, Kepala Cabang BRI Cempaka Putih, Jakarta Pusat. Tim gabungan Subdit Jatanras Polda Metro Jaya bersama Satreskrim Polres Mabar meringkus saat pelaku tiba di Bandara Komodo Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Usai menculik dan membunuh korban, pelaku berusaha melarikan diri dan berencana bersembunyi di kampung halamannya. Namun berkat kesigapan tim dan informasi di lapangan, pelaku kembali dibawa ke Jakarta
guna pemeriksaan lebih lanjut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebelumnya Eras dan 3 rekannya AT, RS, dan RAH menculik korban Muhammad Ilham Pradipta di halaman sebuah pasar swalayan di Pasar Rebo, Jakarta Timur. Aksi penculikan itu pun terekam jelas di kamera pengawas atau CCTV milik pasar swalayan tersebut. Tak hanya diculik, korban diduga alami kekerasan benda tumpul hingga akhirnya ditemukan dalam keadaan tewas dengan kondisi kaki, tangan, mata terlilit lakban. Pada Kamis pagi di Kampung Karang Sambung, Desa Nagasari, Serang Baru, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Sementara untuk 3 pelaku lainnya yang merupakan eksekutor dan orang suruhan Eras telah lebih dahulu diamankan oleh tim dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya di kawasan Johar Baru, Jakarta Pusat, Kamis kemarin. Polisi kini masih menggali keterangan lebih dalam kepada keempat tersangka yang telah diamankan guna mencari tahu motif pembunuhan serta adanya kemungkinan pelaku lainnya yang terlibat dalam kasus ini. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Sangat disayangkan sekali Arif dan juga pemirsa, ternyata di Indonesia masih banyak sekali marak kasus pembunuhan dan kita juga melihat ada ditemukan dalam kondisi yang sudah tidak bernyawa seperti itu, dan sangat disayangkan sekali. Dan ini juga ada banyak sekali teka-teki ataupun terkaan-terkaan yang dilakukan oleh masyarakat seperti itu. Apakah ini adanya kasus iri-irian seperti di kantor seperti itu ya, atau mungkin ada kasus seperti apa, kami juga belum mengetahui seperti apa kondisinya dan juga seperti apa penyebab utamanya hingga terjadinya kasus pembunuhan berencana seperti itu ya. Mudah-mudahan kedepannya dengan adanya kasus ini kepolisian bisa lebih sigap lagi untuk mengentas sebuah kasus, apalagi juga di kantor-kantor lainnya juga bisa jadikan sebuah pembelajaran untuk kita semua agar bisa jauh lebih berhati-hati. Mungkin juga ini ada efek sakit hati atau apa seperti itu, untuk hati-hati dalam berucap, hati-hati dalam bersikap. Dan kalau kita melihat juga, ini kan kemarin sempat viral juga terkait rekaman penculikan yang terjadi di depan salah satu swalayan. Dan kalau kita melihat ini dilakukan secara terang-terangan. Kemudian diculik dan akhirnya berakhir dengan ditemukan tidak bernyawa. Dan mungkin besar motifnya juga belum diketahui. Ini masih dalam penyidikan dari pihak kepolisian. Dan kita berharap akan ada keadilan bagi korban untuk mengetahui termasuk apakah ada otak lain di balik pembunuhan ini, karena kalau kita melihat ini mungkin besar kemungkinan adalah pembunuhan berencana. Betul, mudah-mudahan semoga ada cepat titik terangnya seperti itu ya, dan juga keluarga korban yang ditinggalkan bisa mendapatkan kesabaran yang seluas-luasnya, dan mudah-mudahan korban juga bisa diterima di sisinya seperti itu. Dan pemirsa, kita lanjutkan informasi lainnya di mana program cek kesehatan gratis menjadi langkah investasi jangka panjang untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang sehat, produktif, dan juga kompetitif. Melalui deteksi dini penyakit serta dorongan untuk menerapkan gaya hidup sehat, program ini diharapkan menjadi salah satu pilar menuju Indonesia Emas 2045. Pelaksanaan cek kesehatan gratis di sekolah sudah dilakukan secara kolaboratif oleh pemerintah yang bekerja sama dengan tenaga kesehatan di puskesmas dan tenaga pendidik di sekolah. Pemeriksaan kesehatan itu mencakup status gizi, tekanan darah, mata, telinga, gigi, kesehatan mental hingga kebugaran. Pada tahun 2025 ini pemerintah menargetkan sebanyak 53 juta peserta didik di seluruh Indonesia untuk mengikuti program cek kesehatan gratis di sekolah-sekolah. Program ini menjangkau lebih dari 200.000 satuan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA atau SMK, termasuk madrasah, pesantren, sekolah luar biasa, dan sekolah rakyat. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan, cek kesehatan gratis digelar secara serentak di seluruh Indonesia dengan melibatkan seluruh tenaga medis dari masing-masing puskesmas. Diharapkan dengan cek kesehatan ini, kalau SD tuh ceknya ada 13, SD 13, SMP itu 15, kalau SMA tuh 14 yang dicek. Kita bisa tahu kondisi dari anak-anak kita. Kayak tadi ini dari 14 sudah dicek, 9 punya masalah mata. Kadang-kadang tuh nilainya jelek bukan gara-gara bodoh, tapi gara-gara nggak bisa lihat gitu ya. Nah, dengan demikian kan jadi kita bisa perbaiki supaya anak-anak kita tuh sehat semua. Padahal ini SMP-nya SMP keren kan? Iya. SMP 5 Bandung, aku dengar dari Pak Wali,
SMP 5 naik SMA 3 ke ITB itu kayak pindah kelas. Jadi ini hadisnya anak-anak pinternya Pak. Ini tolong bantu dikawal sama media. Ini kan cek kesehatan gratisnya tuh. Di Indonesia kan kadang-kadang komunikasi gratis nanti diminta uang ini, uang itu. Jadi kalau ada yang minta duit, laporin ke Pak Wali atau Pak Wakil Gubernur. Karena ini gratis, ini hadiah dari Bapak Presiden Prabowo Subianto untuk 280 juta rakyat beliau gitu ya. Setiap tahun dikasih cek kesehatan gratis. Jadi teman-teman media bantu kalau misalnya ada, wah Pak kalau saya cek darahnya masih bayar, oh saya ini masih bayar, nah itu tolong disampaikan. Para guru menilai hadirnya program cek kesehatan gratis dari pemerintah ini memberikan manfaat dan dampak yang baik bagi para murid dan kesadaran diri akan kesehatannya masing-masing. Salah satu sekolah yang mendapatkan cek kesehatan gratis SMKN 26 Jakarta. Pembina kesiswaan Ahmad Faris mengatakan, hasil dari pemeriksaan kesehatan yang dilakukan oleh para murid tersebut nantinya bisa bermanfaat bagi mereka, terutama pada saat lulus nantinya. Pemeriksaan kesehatan itu dapat menjadi bukti kesiapan mereka masuk ke dunia kerja. Dengan adanya cek kesehatan gratis ini tentunya sangat bermanfaat ya untuk para murid, supaya mereka tahu upaya preventif mereka ketika mereka mungkin kesehatan yang terganggu itu bisa lebih cepat ditindaklanjuti. Kemudian juga mereka kan disiapkan untuk bekerja setelah lulus dari SMK. Jadi pekerjaan pun mereka nantinya sudah siap untuk bekerja dengan fisik, kemudian mental yang kuat. Jadi CKG ini sangat bermanfaat untuk para murid tersebut. Ya harapannya ya sangat senang pertama karena para murid kami pun merasa senang juga ya, karena untuk ya tadi saya sampaikan upaya preventif mereka supaya mereka juga lebih jaga kesehatan, tahu mana yang baik yang buruk dikonsumsi, kemudian mereka juga ketika setelah tes jadi lebih aware, lebih peduli dengan dirinya sendiri. Pelaksanaan program pemerintah cek kesehatan gratis bagi pelajar didukung penuh oleh DPR RI. Pimpinan DPR RI Dasko mengatakan, pengguna aplikasi cek kesehatan gratis menyentuh angka 69 juta pengguna, meskipun sebelumnya tidak diterima dengan baik. Dengan gencarnya sosialisasi yang dilakukan, masyarakat dapat merasa aman menggunakan aplikasi cek kesehatan gratis. Dasko berharap program cek kesehatan gratis yang telah diinisiasi pemerintah dapat menjangkau seluruh pelajar dari seluruh sekolah yang ada di Indonesia. Ya, kita sebagai anak bangsa, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung penuh program cek kesehatan gratis dari pemerintah tersebut. Dan sepanjang yang kami monitor, yang menggunakan aplikasi cek kesehatan itu juga sudah banyak, dan mudah-mudahan ada 69 juta yang sudah memakai aplikasi cek kesehatan gratis. Ya awal memang kita lihat pada nggak mau, tapi belakangan setelah sosialisasi itu banyak yang menggunakan sampai dengan 69 juta, dan kita berharap bahwa program cek kesehatan gratis ini juga bisa menjangkau seluruh lapisan masyarakat dan bertambah dari 69 juta. Demikian. Lewat program cek kesehatan gratis, pemerintah memberikan kesempatan bagi semua orang untuk mendapatkan pemeriksaan kesehatan tanpa biaya sepeser pun. Pemirsa, 1 bulan berlalu sejak diresmikannya pada 14 Juli 2025, program Sekolah Rakyat ini menjadi salah satu harapan besar bagi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mewujudkan pemerataan pendidikan di Indonesia. Bukan untuk memperlihatkan kesenjangan sosial, Sekolah Rakyat justru hadir untuk menumbuhkan rasa solidaritas, bukan kompetisi yang timpang demi terwujudnya cita Indonesia Emas 2045. Program Sekolah Rakyat resmi dibuka oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat bersama kementerian terkait pada 14 Juli 2025. Terhitung sudah 1 bulan program tersebut dijalankan. Lantas apa itu Sekolah Rakyat? Sekolah Rakyat merupakan strategi besar Presiden Prabowo Subianto
yang tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025 dengan tujuan untuk memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Sekolah rakyat diyakini dapat menciptakan anak-anak cerdas yang tak kalah dengan anak-anak dari sekolah umum. Dalam sistemnya, sekolah rakyat mengusung konsep sekolah asrama atau boarding school yang segala kebutuhannya akan dipenuhi oleh pemerintah, alias gratis 100%, mulai dari uang seragam, makan, bahkan hingga uang gedung seluruhnya tidak dipungut biaya. Pada Juli lalu, pemerintah telah memulai masa orientasi untuk 37 titik lokasi sekolah rakyat. Mereka berharap implementasi program sekolah rakyat dapat sesuai dengan misi Presiden Prabowo Subianto dalam pengentasan kemiskinan. Maju alma mater sekolah rakyat. Alhamdulillah. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, jadi semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Kalau ada kekurangan-kekurangan, kita semua mencoba. Sebulan telah berlalu sejak dimulainya pelaksanaan sekolah rakyat, hingga kini pemerintah selalu memantau perkembangan dan kelemahan tata kelola sekolah tersebut untuk dijadikan bahan evaluasi agar semakin baik lagi. Saat ini pemerintah tengah menyiapkan beroperasinya penambahan 65 sekolah rakyat yang akan dioperasikan pada September 2025. Total nantinya akan ada 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas kurang lebih 16.000 siswa. Ya, hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik lagi, ini 55 titik, insya Allah ini tambah 10 lagi, dari semuanya nanti 65 titik yang beroperasi di bulan September. Sementara per hari ini sudah ada 100 titik yang beroperasi, dan secara keseluruhan untuk sekolah rakyat rintisan di tahun 2024 ini akan beroperasi 165 titik sekolah rakyat dengan kapasitas tidak kurang dari 16.000 siswa. Mudah-mudahan ya 15.000 sekian lah, 15.900 siswa, kurang lebih 16.000 siswa sampai hari ini. Nah, tentu kita terus mencoba memperbaiki baik dari sarana prasarana maupun tata kelola setelah pembelajarannya dimulai sejak tanggal 14 Juli yang lalu. Alhamdulillah semuanya secara umum berjalan dengan baik. Sementara itu untuk tenaga pengajar sekolah rakyat sendiri, Menteri Sosial mengungkapkan bahwa para guru tersebut tidak diambil dari latar belakang pegawai negeri sipil atau PNS. Rekrutmen guru sekolah rakyat diprioritaskan bagi mereka yang sudah mengikuti pendidikan profesi guru dan belum memiliki penempatan. Alasan dari kebijakan ini bertujuan agar tidak mengganggu rasio guru ASN dan P3K di sekolah yang dikelola oleh pemerintah daerah. Meski demikian, para guru dan kepala sekolah rakyat ini akan mendapatkan pembekalan dari pihak Kementerian Sosial untuk memastikan kesiapan para guru dalam mengajar dan mendidik siswa, terutama para siswa yang berasal dari keluarga miskin ekstrim. Kita hari ini bersama-sama ini untuk melakukan pertemuan dalam rangka pembekalan khusus bagi kepala sekolah rakyat yang hadir setelah melalui proses seleksi, dan juga kepada para guru-guru sekolah rakyat yang telah juga lolos seleksi pada tahap kedua ini.
1.300 lebih. Nah, sekarang ini kita tahap berikutnya yaitu kepada 55 kepala sekolah dan lebih dari 800 guru yang datang secara atau yang hadir yang mengikuti pertemuan ini secara online atau Zoom. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya ucapkan selamat dan sekaligus terima kasih yang sebesar-besarnya para kepala sekolah dan guru-guru ini telah bersedia bertugas, bersedia mengabdi di lingkungan sekolah rakyat yang digagas langsung oleh Presiden Prabowo. Usai mendapatkan pembekalan dari Menteri Sosial, para kepala sekolah rakyat ini pun merasa bangga dan antusias bisa ikut berpartisipasi dan mendukung langsung program Presiden Prabowo Subianto. Mereka pun berharap sekolah rakyat dapat terus berlanjut hingga menjangkau ke seluruh anak-anak Indonesia, khususnya mereka yang kurang mampu. Kedepan anak-anak lulusan sekolah rakyat ini diharapkan dapat menjadi SDM unggul yang tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi. Kemarin saya mengikuti seleksi untuk perekrutan kepala sekolah rakyat dan alhamdulillah terpilih ya. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kita yang terhormat, itu Bapak Prabowo. Menurut saya program yang luar biasa ini sangat sayang sekali untuk kita lewatkan dan kita tidak ambil bagian dalam program ini. Oleh karena itu saya jujur saja merasa terpanggil sekali untuk mengikuti program ini, menjadi bagian dari program yang luar biasa ini, sehingga kedepannya kita bisa melahirkan generasi-generasi yang hebat untuk Indonesia emas di tahun 2045. Itu harapan kita. Kita berharap sekolah rakyat ini bukan hanya menjadi sekolah yang biasa ya, apalagi dipandang sebelah mata. Kita berharap sekolah rakyat ini akan mencetak generasi-generasi hebat, generasi-generasi luar biasa, dan ini menurut saya menjadi titik balik. Yang saya katakan titik balik adalah bahwa mereka yang hari ini tidak punya harapan, tidak punya impian untuk mewujudkan cita-cita mereka punya ruang untuk mewujudkan impian mereka, untuk mewujudkan cita-cita mereka. Itu harapan kita ke depannya. Baik, terima kasih. Baik, saya ikut karena puji Tuhan saya terpilih sebagai salah satu kandidat kepala sekolah rakyat, dan juga itu sebagai panggilan hati untuk anak-anak bangsa Indonesia yang dari segi ekonomi lemah. Jadi di situ saya terpanggil untuk berpartisipasi mendukung program Bapak Presiden Prabowo untuk memberikan pendidikan yang sama bagi anak-anak kita yang kurang mampu. Harapan saya bahwa semoga sekolah rakyat ini akan berlanjut terus sehingga akan menjangkau semua anak-anak kita, teristimewa dari golongan ekonomi yang kurang mampu, sehingga mereka bisa juga mendapatkan pendidikan yang layak, yang setara dengan anak-anak lain, dan nantinya lulusannya itu tangguh, berkarakter, dan mampu bersaing di dunia teknologi ini. Terima kasih, Ibu. Baik, terima kasih. Sekolah rakyat menjadi bukti seriusnya pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dalam mengentas kemiskinan dengan menciptakan kesetaraan pendidikan yang layak bagi seluruh warga negara. Namun akankah sekolah rakyat ini dapat berjalan baik dan menjadi solusi jangka panjang untuk masyarakat, atau sekedar penyediaan akses pendidikan setara dari pemerintah yang hanya bersifat sementara? Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Rona Bayu, Simpo TV melaporkan. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto juga mengapresiasi capaian program sekolah rakyat. Hingga saat ini sebanyak 100 sekolah rakyat sudah dioperasikan dan pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi capaian program sekolah rakyat. Hingga saat ini sebanyak 100 sekolah rakyat sudah beroperasi dan pada September 2025 akan bertambah 65 sekolah baru. Prabowo menegaskan sekolah rakyat merupakan langkah awal mewujudkan cita-cita pendiri bangsa agar Indonesia benar-benar merdeka. Di hadapan ribuan guru dan kepala sekolah rakyat, Prabowo menilai tugas pendidik sangat mulia dalam menyiapkan generasi penerus yang mampu memutus rantai kemiskinan. Saya kira ini sangat
juga membesarkan hati saya hari ini dengan mengetahui bahwa hari ini kita sudah 100 sekolah rakyat yang beroperasi, berdiri dan beroperasi. Dan saya juga diberi laporan bulan September ini sudah akan tambah beroperasi 65 sekolah lagi. Saya kira ini sesuatu prestasi yang menurut saya luar biasa. Dalam acara tersebut, Prabowo didampingi sejumlah anggota Kabinet Merah Putih, di antaranya Menteri Sosial Saifullah Yusuf, Menko Pemberdayaan Masyarakat Abdul Muhaimin Iskandar, dan Menteri Pan-RB Rini Widianti. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV, melaporkan. Alhamdulillah Arif dan juga pemirsa, dengan hadirnya sekolah rakyat yang berada di 100 titik lokasi yang ada di Indonesia, mudah-mudahan kedepannya ini bisa menumbuhkan semangat juang dari para anak-anak untuk bisa melanjutkan sebuah pendidikan. Ini bukan hanya menjadi soal terkait dengan bagaimana melihat adanya ketimpangan sosial ataupun ketimpangan dari pendidikan seperti itu, tapi juga ini hadir sekolah rakyat ini untuk masyarakat yang membutuhkan dengan ekonomi yang cukup rendah seperti itu ya, di mana masih banyak sekali anak-anak di Indonesia juga yang tidak bisa bersekolah karena adanya keterbatasan keuangan seperti itu. Tapi dengan hadirnya sekolah rakyat, seluruh fasilitas dari mulai baju, dari mulai fasilitas sekolah, terus juga laptop, kemudian juga sempat ada pengadaan laptop yang 15.000 sebanyak itu, dan mudah-mudahan nantinya juga ini bisa bermanfaat untuk para anak-anak di luar sana yang juga mendapatkan sarana fasilitas dari sekolah rakyat, dan tentunya juga ini untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045. Dan kalau kita melihat juga program sekolah rakyat ini merupakan program yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto untuk memberikan kesempatan kedua bagi anak-anak yang mungkin selama ini kurang beruntung secara ekonomi, belum bisa mengenyam pendidikan, namun dengan adanya sekolah rakyat ini mereka bisa memiliki kesempatan kedua untuk bisa merasakan sekolah yang layak, kemudian pendidikan yang layak dengan fasilitas yang layak, dan tentunya ini juga bisa menjadi sarana untuk memutus mata rantai kemiskinan. Dan kalau kita melihat juga program sekolah rakyat ini juga menjadi salah satu program yang menjadi titik komitmen dari Presiden Prabowo Subianto untuk memperbaiki pendidikan di Indonesia dan juga berfokus pada peningkatan sumber daya manusia Indonesia demi itu tadi Indonesia Emas 2045. Dan pemirsa, informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita. Saya Fesi Rahmadi. Dan saya Arif Rifai, mewakili seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi. Sampai jumpa.